Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas macam-macam orang, atau di sini ada 3 macam orang yang masuk ke dunia saham. Oke, kita bahas saja 3 macam investor yang masuk ke dunia saham. Oke, yang pertama itu adalah growth investor. Jadi investor yang bertumbuh. Mungkin seperti itu ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi growth investor itu maksudnya gini. Dia itu hanya memilih orang-orang yang hanya memilih saham-saham dari perusahaan yang udah gede, udah jalan, dan dia itu tahu produknya dan emang kelihatan gede banget gitu. Misalnya Telkom, ya. Terus di sini Cepin, Charoen Pokphand. Terus ada lagi perusahaan yang misalnya Mayora, Unilever, terus Japai. Jadi produknya itu yang udah gede-gede gitu loh. Yang kita itu tahu. Jadi perusahaan itu udah berdiri perusahaan selama 10 tahun. Jadi growth investor itu dia nyari memang yang di dalam dari sini itu dibilang kalau misalnya saya investasi uang di situ itu uangnya aman gitu. Jadi ini udah psikologi sendiri ya. Kalau kita nyimpen uang kita di perusahaan yang udah gede ya, market cap-nya besar, terus produknya juga dijual di mana-mana, orang juga banyak yang tahu, kan lebih tenang, lebih aman. Dan emang seperti itu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang mid cap atau big cap itu memang naiknya itu sedikit, tapi pelan-pelan, terus turunnya juga pelan-pelan. Jadi kalau bagi Mas Bro biasanya untuk growth investor itu dipilih orang-orang yang punya kerjaan memang di offline. Jadi punya misalnya PNS atau karyawan, atau kita nih yang punya toko yang memang jaga toko untuk yang utamanya, kita pilih jadi growth investor aja. Jadi naiknya dikit nggak apa-apa, tapi turunnya itu nggak dikit karena kita nggak tiap hari bisa mantau market. Itu namanya growth investor. Investor. Oke, yang kedua itu adalah dividend hunter. Dividend hunter. Jadi teman-teman yang pengen invest di pasar modal itu cuman pengen nyari dividen. Jadi dia milih perusahaan-perusahaan yang bagi dividen tiap tahun. Biasanya dividen misalnya udah ada udah ada ROPS, kan ada tuh pemberitahuan kalau di misalnya di iPod ini ada. Seminggu lagi kemudian dia beli tuh sahamnya. Nanti kalau udah dapat dividen dia jual lagi. Itu namanya dividend hunter. Jadi habis itu dia nyari lagi perusahaan yang bagi dividen, masuk lagi, terus udah ex-date dia jual lagi gitu. Seperti itu aja kerjanya. Jadi dia itu nyari informasi perusahaan mana sih yang lagi pengen bagi dividen dengan jumlah yang gede menurut dia, dia tuh masuk di situ. Jadi istilahnya kalau dividend hunter itu nggak lama di perusahaan itu atau invest di emiten itu nggak lama. Beda dengan growth investor yang nomor 1 tadi ya. Dia itu nyimpen dalam waktu lama gitu. Emang kalau misalnya dia nyimpen setahun 2 tahun dia dapat dividen juga, tapi yang dia cari bukan itu. Kalau yang growth itu nyarinya ya uang saya aman dan tumbuh dikit nggak apa-apa gitu ya, seperti itu ya. Kalau yang dividend hunter memang dia cuman masuk seminggu sebelum cum-date, setelah ex-date dia keluar. Biasanya cuman seminggu, 10 hari, seperti itu aja dia masuk, seperti kalau yang dividend hunter. Oke, ini yang tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu tipenya Loh Kee Hong ya. Itu adalah value investor. Value investor itu dia bener-bener ini harus orang-orang yang bener-bener jeli, mau belajar, dan dia tuh tahu masalah arus kas keuangan perusahaan. Jadi bener-bener orang yang istilahnya itu pengen kayaknya pusing kerja. Kita nyari perusahaan yang bagus, namanya value investor itu dia nyari perusahaan yang bagus tapi dengan harga murah, Mas Bro. Jadi kita tuh nyari berlian di atas tumpukan jerami gitu namanya kalau value investor. Jadi kita nyari, ada perusahaan yang kecil, ya perusahaan yang kecil harga sahamnya masih murah, ya. Terus Mas Bro bisa lihat laporan keuangannya tuh misalnya bagus, terus diperhitungkan bahwa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ini akan jadi market leader. Seperti itu. Jadi Mas Bro masuk saham di situ, kayak Loh Kee Hong dulu ya. Dia masuk zaman dulu dia beli United Tractor harganya 500. Dia beli Cepin harganya pas 700. Sekarang udah harganya kan tinggi-tinggi ya, 8.000, 7.000 seperti itu. Jadi namanya value investor. Menurut saya sih yang paling bagus sih value investor ya. Karena dia itu kenaikannya bisa berkali-kali lipat. Coba ya dari 500 sampai sekarang harganya 23.000. Bayangin aja udah naik berapa banyak gitu ya. Tapi ya waktu itu kan misalnya United Tractor tahun 2001, 2002 yang harganya waktu 500, 600 itu kan
itu juga orang berpikir oh ini perusahaan jelek, receh gitu. Jadi kalau yang growth investor nggak mau kan masuk ke situ karena perusahaan baru mungkin sahamnya masih murah. Tapi kalau yang value investor nih tahu, di masa yang akan datang atau 10 tahun lagi ini akan jadi market leader dan jadi perusahaan yang besar. Jadi dia invest di situ. Dia 1% aja beli ya, misalnya kayak Lokeon. 1%-nya United Tractor tahun 2000 sama sekarang tahun 2001 itu bedanya jauh, bro. Ya, bedanya waktu sama harganya 500, sekarang harganya 23.000. Berarti udah naik berapa itu? Itu naik 64 kali lipat, 66 kali lipat ya. 66 kali lipat. Gila kan. Kalau misalnya Mas Bro itu invest waktu itu 1 miliar ya. Sekarang duitnya 10 tahun lagi itu Mas Bro duitnya jadi 66 miliar. Itu ya hitungannya. Jadi itu namanya value investor. Tapi untuk jadi value investor Mas Bro itu harus rajin baca buku, rajin baca laporan keuangan perusahaan. Perusahaan di sini ada 600-an ya, apa 700, 600-an ya. Mumet ya. Terus ya saya mempelajari satu perusahaan aja sampai gini-gini matanya, bro. Ini nggak mudeng-mudeng, nggak mudeng-mudeng, apalagi mempelajari banyak perusahaan. Dan kita nyari tuh dari 600 itu, nyari mana nih yang murah dan kedepannya itu mau bagus, laporan keuangannya tuh bagus, sehat perusahaannya, itu nyari itu. Jadi tiap hari nyari gitu, baca sampai mumet. Jadi ya kalau yang memang dia fokus di situ ya oke aja sih mempelajari. Tapi kalau yang kayak kita nih yang udah punya kerjaan kan sulit banget ya, sulit banget. Jadi kalau kalau saya sih milih yang ya kita perusahaan-perusahaan yang gede aja, misalnya di indeks JII 70 ya. Mungkin Mas Bro bisa pilih salah satunya jika pengen investasi di dunia saham ya. Jadi di sini sekarang itu udah ada namanya indeks saham syariah. Jadi bagi yang orang Islam kayak saya ini bisa milih saham-saham di pasar modal syariah lah, indeks syariah. Karena di saham-saham yang dijual di IHSG itu nggak semua tuh syariah. Jadi ada namanya di sini ada ISSI, terus ada JII 70. Mas Bro tinggal pilih aja. Di situ ada banyak kok, ada 400-an saham kalau di ISSI.